Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali untuk membangun ibadah keluarga pada saat ini, di mana kita patut bersyukur. Pada saat ini kita diperkenankan oleh Tuhan bisa membangun ibadah keluarga pada saat ini. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita awali ibadah keluarga pada malam hari ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra beserta kita semua. Amin. Marilah kita sambut nama Tuhan, kita pujikan melalui kidung KPJ nomor 421. Kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga, Uripku Pindo Pangidung. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menghadap kehadirat Tuhan. Mohon bimbingan kepada Tuhan agar di dalam kita membangun ibadah keluarga pada malam hari ini benar-benar mendapat suatu tuntunan dari Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga mulia, terima kasih ya Tuhan, di mana pada saat ini Engkau telah memperkenankan kami untuk membangun suatu ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan di dalam kami membangun ibadah pada saat ini. Penyertaan Tuhan selalu kami harapkan, sehingga apapun yang akan kami lakukan, yang akan kami gumuli pada saat ini, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah memimpin ibadah pada saat ini. Kami menyadari keterbatasan kami sering kali kurang bisa memberlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu ya Tuhan, melalui ibadah pada malam hari ini, Engkau sendiri selalu campur tangan dalam kehidupan kami. Tuhan, sertailah di dalam kami membangun ibadah keluarga pada saat ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sambut nama Tuhan melalui kidung Pasamuan Jawi nomor 435. Kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga, Gustimu kepareng
mundut. Tibalah saatnya Bapak Ibu kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, nanti akan kita baca pada ayat yang ke-6 sampai ayat 16. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu, mohon bimbingan pada Tuhan agar kita disertai. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang bertada dalam kerajaan surga mulia, terima kasih ya Tuhan. Begitu luar biasanya di mana pada saat ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk membangun ibadah keluarga pada saat ini. Lebih-lebih pada saat ini Tuhan memperkenankan membaca, merenungkan, serta menghayati, bahkan memberlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami dan ajarilah kami sehingga kami mengerti dan bisa menempatkan di dalam hati dan pikiran kami, serta bisa untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Hakim-Hakim pasalnya 2 yang kedua, dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16 yang akan saya bacakan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama dan pada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar
yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Berbahagialah Bapak Ibu yang kesenangannya membaca firman Tuhan serta melakukan dan menghayati di dalam kehidupannya sehari-hari. Renungan kita pada saat ini saya ambil dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang kedua ayat 6-16, menceritakan zaman para hakim. Pada waktu itu di Gunung Sinai Tuhan telah mengukuhkan perjanjiannya dengan bangsa Israel. Sekarang bangsa itu telah pulang kembali ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Sebab itu Tuhan menuntut agar mereka hidup sesuai dengan perjanjiannya. Apakah bangsa Israel taat dengan perjanjiannya dengan Tuhan? Tidak semudah itu Bapak Ibu menghayati serta berjanji kepada Tuhan, menghayati suatu perjanjian apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Banyak sekali tantangan-tantangan yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Karena diperhadapkan suatu tantangan dalam kehidupannya. Oleh karena itu bangsa Israel, karena bangsa yang bebal, yang mudah meninggalkan Tuhan, mencari suatu jalan pintas, mengabaikan didikan-didikan yang diberikan oleh Tuhan. Apalagi ketika pemimpin mereka sudah tidak ada, maka mereka mudah digoyahkan secara iman dan mudah terpengaruh. Akhirnya Tuhan memberi suatu hukuman terhadap bangsa Israel karena mengingkari suatu perjanjiannya dengan Tuhan. Apa yang dialami pada saat itu oleh bangsa Israel? Karena bangsa Israel mudah untuk dipengaruhi oleh hal-hal dengan situasi, kondisinya zaman. Sehingga bangsa Israel sering mengalami suatu jatuh bangun, bahkan juga sering melakukan dosa di hadapan Tuhan, mengabaikan didikan-didikan yang diberikan pada saat itu oleh Yosua. Setelah ditinggalkan oleh Yosua, bagaimana yang dialami oleh
bangsa Israel pada waktu itu. Muncullah suatu pertikaian, mengabaikan segala janji-janji yang diberikan oleh Yosua pada waktu itu, sehingga umat Israel merasa mengeluh apa yang dialami, sampai muncullah, apakah Tuhan sudah tidak sayang lagi kepada kami? Padahal semua itu karena kecongkaan, kesombongan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Yang ditekankan adalah dari pengertian secara manusiawinya sendiri. Apakah Tuhan tidak sayang terhadap bangsa Israel? Justru Tuhan itu sangat sayang terhadap bangsa Israel. Tuhan sangat menyadari karena keterbatasan pengetahuan dari segi iman bangsa Israel, sehingga mudah diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi. Oleh karena itu Tuhan tetap memberi suatu nasihat agar bangsa Israel kembali lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah apa yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Merasa sangat sedih karena tidak mendapatkan suatu pemimpin lagi, tapi tidak menyadari bahwa Tuhan selalu beserta kepada mereka. Inilah menjadikan suatu gambaran di dalam hidup kita. Mungkin iman kita juga masih tergantung pada hal-hal lain, seperti yang dialami bangsa Israel, yang mudah terpengaruh oleh arusnya zaman. Karena menjadi pengikut Kristus tidak hanya cukup dengan kata-kata, tetapi perlu suatu tindakan yang nyata. Dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus, juga dengan sesama manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu membangun suatu ibadah, merasa nyaman, tenang di dalam hati, mendapatkan suatu urapan melalui kebenaran firman Tuhan. Pada waktu itu iman kita itu seakan-akan tumbuh. Ternyata setelah usai membangun ibadah, diperhadapkan suatu masalah. Apa yang dialami oleh peran tersebut? Sudah tidak ingat lagi janji-janji yang diberikan oleh Tuhan melalui renungan, melalui firman Tuhan, sehingga muncullah pemikiran-pemikiran manusiawinya, mengabaikan lagi didikan-didikan yang diberikan oleh Tuhan, seperti yang dialami bangsa Israel yang mudah terpengaruh oleh arusnya zaman. Karena menjadi pengikut Kristus tidak hanya cukup dengan kata-kata, tetapi perlu suatu tindakan yang nyata dalam kehidupan sebagai pengikut Kristus, juga dengan sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus bisa mewujudkan di dalam kehidupan kita melalui ibadah, melalui perilaku kita, bahwa kita ini adalah sebagai orang percaya, umat yang dipilih, umat yang disayangi oleh Tuhan. Seharusnya kita harus bisa menjadi suatu contoh bagi orang lain yang belum mengenal Kristus. Marilah kita melakukan suatu kebaikan agar nama Tuhan selalu dipermuliakan melalui tindakan dan perbuatan kita sehari-hari. Marilah memiliki suatu kedewasaan secara iman yang kokoh dan yang tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran
yang menyesatkan dan tidak mudah digoyahkan. Nah, inilah kalau kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu berdoa, itulah kunci utama kita. Sehingga kita bisa menemukan suatu jalan keluar apabila kita diperhadapkan di dalam suatu kondisi yang sangat membingungkan. Lebih-lebih pergumulan di dalam keluarga maupun di dalam pekerjaan, hidup bermasyarakat, lebih-lebih juga hidup bergereja. Kita setidaknya harus bisa memilah-milahkan kita ini tergolong orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tentunya kita harus bisa menunjukkan sikap kita kepada sesama. Kalau kita diakui bahwa kita ini adalah sebagai umat pilihan oleh dunia, maka nyatalah bahwa hidup kita ini benar-benar umat yang dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini sebagai umat atau manusia yang sangat terbatas pengetahuan kita, mari kita belajar. Kalau kita mau belajar dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti kita diberikan suatu keselamatan sehingga kita tidak akan jatuh bangun, tidak jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, demikianlah renungan pada malam hari ini, kiranya menjadikan suatu peringatan, menjadikan suatu pegangan di dalam kehidupan kita, bahwa kita ini benar-benar umat pilihan yang dipilih oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Melalui kebenaran firman Tuhan itulah hidup kami merasa damai, penuh suatu sukacita. Tetapi kami menyadari keterbatasan kami di dalam kami memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menghayati tentang kebenaran firman Tuhan ini. Kami mohon dengan rendah hati Tuhan, kiranya Engkau berfirman sendiri melalui hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan firmankan. Lebih-lebih bisa kami tempatkan di dalam hati kami dan kami berlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini kami bisa lebih dewasa secara iman kami. Dan juga kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, melalui pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Kami serahkan di tangan kuasa Tuhan apa yang dilakukan di dalam kehidupan, di dalam mengemban suatu panggilan Tuhan. Kiranya apapun yang dilakukan itu demi untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami hanya bisa memohon kepada Tuhan, biarlah semuanya itu rencana Tuhan yang terjadi atas bangsa dan negara kami. Berikanlah suatu kedamaian, berikanlah suatu kesukacitaan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa juga untuk warga gereja Kristen Jayawetan, mulai Pepandan Ngoro sampai Blok Efrata Tuhan, para lansia, para pemuda-pemudi, anak-anak jemaat, begitu juga Tuhan yang belum bisa menjalankan suatu panggilan di dalam pekerjaan. Tuhan sendiri yang menyediakan pekerjaan sehingga para warga jemaat mendapatkan suatu berkat dari Tuhan.
Kami yakin dan percaya situasi dan kondisi seperti ini yang dialami oleh bangsa negara kami, begitu juga dengan warga jemaat, kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih. Begitu juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristiani dimanapun berada, berikanlah Tuhan keteguhan secara iman, selalu yakin dan percaya menjadi pengikut Kristus yang setia. Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Melalui persembahan inilah Tuhan, Engkau pakai sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga bagi majelis jemaat yang Tuhan pakai untuk meregenkan persembahan ini. Berikanlah takut akan Tuhan, berikanlah kemampuan, sehingga segala sesuatunya diberlakukan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setia Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, dimuliakanlah namamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akhiri ibadah keluarga pada saat ini. Kita muliakan nama Tuhan, kita sambut melalui Kidung Pasamuan Jawi 427. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua, Bejo Sejati. Sang
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mohon berkat kepada Tuhan. Mari kita menerima berkat melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai kekal selamanya. Amin.